Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Apa maksudnya? Ini penegasan bahwa Allah tidak akan pernah zalim. Allah nggak pernah zalim. Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Sebagaimana Allah melarang kita melakukan kezaliman, Allah pun mengharamkan kezaliman atas diri Allah Subhanahu wa taala. Diri yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apapun. Ia Subhanahu wa taala melakukan apa yang ia inginkan tanpa ada yang bisa mencegahnya, tanpa ada yang bisa menghalanginya. Masih ingat surat Al-Buruj ayat 16? Fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan apa saja yang ia inginkan. Dan gak ada yang bisa mencegah. Setiap ba'da sholat wajib, subuh tadi, subuh. Apa yang kita baca? Salah satu penggalan kita baca. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mani'a lima mana'ta. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, gak ada yang bisa menghalangi kalau engkau sudah memberi. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau sudah halangi. Setiap hari kita baca ini jamaah. Bagi yang doa terpikir dulu setelah sholat ya. Adapun yang langsung hilang, langsung ngacir, langsung pergi, yang gak baca ini. Makanya pentingnya zikir pada sholat itu untuk menegaskan, menekankan lagi. Agar kita gak goyah. Makanya kita baca harus pakai hati jamaah. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, gak ada yang bisa menghalangi kalau engkau sudah ngasih. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan gak ada yang bisa memberi ketika engkau sudah menghalangi. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki tanpa ada yang bisa mencegah. Gak ada yang bisa mencegah. Gak ada yang bisa menghalangi kalau Allah udah ngasih. Tapi hadirin yang Allah muliakan, dengan kemampuan yang sangat sempurna itu, di waktu yang bersamaan, Allah pastikan Allah tidak akan zolimi hamba-hambanya. Dan Allah tidak akan menzolimi siapapun. Subhanallah. Beda sama kita. Kita kalau punya kemampuan 0,1% dari tadi aja udah arogan. Tuh, Masya Allah. Kita punya di sebuah lingkungan atau kita bisa lakukan apa aja. Itu arahnya tuh arogan. Illa man rahimah rabbuh, tentu saja. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kecenderungan manusia kan zaluman jahula. Zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Tapi Allah enggak. Dengan kemampuan fa'alun lima yurid tadi dalam surat Al-Buruj ayat 16. Mampu melakukan apapun yang ia inginkan. Tapi Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Makanya Allah tekankan masalah ini di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Di banyak ayat. Allah kasih keterangan, Allah nggak pernah zalim, Allah nggak pernah zalim, Allah nggak pernah zalim. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, itu untuk dirinya sendiri. Yang dapat pahala dia. Jadi kalau kita beramal soleh, yang dapat pahala kita, yang dapat keberkahannya kita, yang urusan dilancarkannya juga kita, yang mendapatkan ketenangan hidup kita. Yang kalau kita berpikir yang tenang siapa? Ya kita, jemaah. Allah nggak butuh. Makanya man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang berbuat amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Jadi jangan
merasa terpaksa gitu loh dalam beramal soleh. Jangan malas untuk kajian, untuk menuntut ilmu, lalu untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan. Wong itu untuk diri kita kok. Emangnya Allah rugi kalau kita nggak sujud? Nanti kita akan jelaskan. Bahwa Allah nggak rugi sama sekali. Kita yang rugi. Jadi nggak usah bilang, kok ribet banget sih? Lo nggak masalah. Anda nggak sholat nggak masalah. Buat Allah Subhanahu Wa Taala. Anda sholat untuk diri Anda. Oh jadi aku harus zikir pagi petang ya? Yang pertama zikir pagi petang nggak wajib. Yang kedua buat diri Anda. Kok ribet banget? Loh kalau nggak mau nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. La ikrah fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Tapi ingat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir pada hati jadi tenang. Jadi aku harus maafkan dia. Tapi kan dia nggak minta maaf. Loh, nggak ada yang maksa Anda kok memaafkan. Tapi kalau Anda maafkan, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal saleh untuk diri Anda. Untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk, maka dia akan mengalami konsekuensinya. Dia akan mengalami akibatnya. Dia akan mengalami masalah-masalahnya. Subhanallah. Jangan pernah remehkan dosa. Jangan pernah remehkan maksiat. Gak semua hukuman itu Allah kasih di waktu dia melakukan maksiat. Atau di tahun dia melakukan maksiat. Dosa langsung jelas dosa. Dan ketidaktenangan jelas. Tapi masalah bertubi-tubi gak ada selesai. Bencana bertubi-tubi. Azab jamaah. Karena itu tadi jamaah sekalian. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ketika dia terkena masalah itu karena dosa-dosanya, Allah nggak pernah zalimi hamba-hambanya. Allah tidak pernah zalimi hamba-hambanya. Ini yang harus kita yakini. Ini yang harus kita camkan. Karena Allah ahkamul hakimin jamaah. Dalam ayat yang sangat familiar, surat At-Tin, dan mungkin kita baca setiap hari, ayat ke-8, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus hakim yang seadil-adilnya? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus hakim yang seadil-adilnya? Maka Allah nggak pernah zalimi hamba-hambanya. Mas sekalian yang Allah muliakan, Allah tidak pernah menzalimi dan mengharamkan kezaliman. Itu berarti masuk ke dua hal. Yang pertama, masuk ke dalam syariatnya. Dan yang kedua, masuk ke dalam hukum qadari, qadai, kauni. Jadi yang pertama masuk kepada hukum syar'i. Yang kedua berkaitan dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Dalam dua kotak besar ini tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman. Sekali lagi, ketika Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya, maka camkan baik-baik, tidak ada kezaliman dalam dua kotak besar kehidupan kita. Kotak yang pertama adalah hukum-hukum syar'i. Yang kedua adalah takdir dan qada yang Allah tetapkan pada kita. Di dua kotak besar itu tidak ada satupun yang menzalimi kita. Kenapa? Karena tadi wa anna Allah laisa bidzallami lil abid. Allah nggak pernah zalimi hamba-hambanya.